Mei tanggal 27, tahun ke-1944, Pantai Bosnik, Pulau Biak. Kabut tipis pagi itu belum sepenuhnya terangkat ketika suara merdu mesin kapal pendarat mulai terdengar dari kejauhan. Ombak kecil memantul pada haluan LCVP yang bergerak perlahan menuju garis pantai. Di dalamnya, puluhan prajurit Amerika dari 41 ST Infantry Division berdiri diam dalam kesunyian tegang. Tangan mereka menggenggam erat senapan M1 Goron yang terasa dingin oleh embun pagi. Letnan James Kimmy Caldwell, 26 tahun, berdiri paling depan. Helm M1-nya sedikit miring. Bukan karena gaya, tapi karena keringat dan pasir yang menempel sejak mereka meninggalkan kapal induk semalam. Matanya menatap garis pantai Biak, sebuah pulau kecil yang tampak sunyi. Terlalu sunyi, tidak ada tembakan, tidak ada gerakan, hanya pepohonan kelapa yang bergoyang pelan. Seolah-olah perang tidak pernah menyentuh tempat ini. Namun Jimmy tahu lebih baik. Semua orang di perahu itu tahu. Ketika Jepang diam, ada sesuatu yang sedang menunggu. 2 menit, teriak sang coxswain dari belakang kemudi. Jimmy menarik napas panjang. Siapkan diri! Jangan percaya ketenangan ini. Di langit, deru pesawat B-25 Mitchell melintas cepat, disusul suara dentuman meriam kapal perang USS Nashville yang menghantam bukit karang di belakang pantai. Ledakan itu menghasilkan gumpalan asap putih keabu-abuan. Tapi meski bombardemen sudah berlangsung berjam-jam, sesuatu tetap terasa tidak beres. Kenapa tidak ada yang menembak balik? Gumam seorang prajurit muda bernama Private Larsen. Sergeant Harker menepuk bahunya. Karena mereka tidak menunggu kita di sini. Nak, ketika jarak tinggal 30 meter dari pantai, gelombang mendadak lebih kuat. Perahu menghentak, para prajurit merunduk. Jimmy bisa merasakan detak jantungnya di telinga. Turunkan ram! Terdengar bunyi metal menghantam air, dan pintu depan pun terbuka. Para prajurit melompat turun. Sepatu mereka menancap ke dasar pasir yang lembek. Air setinggi lutut memercik ke seragam mereka. Tetap, tidak ada tembakan. Tidak ada pasukan Jepang. Tidak ada perlawanan. Hanya angin. Jimmy mengangkat tangan. Maju, ambil alih posisi pertahanan di garis pepohonan. Mereka berlari menembus pasir. Napas berat. Adrenalin memenuhi tubuh. Ketika memasuki area pepohonan, mereka mendapati parit-parit pertahanan Jepang kosong. Masih ada peralatan, amunisi, bahkan sisa makanan. Seperti ditinggalkan dalam terburu-buru, atau seperti sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Sersan Harker memeriksa sebuah helm Jepang yang masih terletak di dekat parit. Mereka tidak lari, katanya perlahan. Mereka pindah posisi. Jimmy menatap ke arah perbukitan kapur raksasa di tengah pulau tempat yang dikenal sebagai gua-gua Biak, dan di sanalah, tanpa diketahui para prajurit Amerika, Jenderal Konsaku Baba sudah menempatkan lebih dari 10.000 pasukan Jepang, lengkap dengan artileri tersembunyi, terowongan, dan titik-titik tembak yang tidak terlihat dari pantai. Biak bukanlah pendaratan mudah seperti yang diprediksi intelijen. Ini adalah perangkap besar. Lalu, terdengar suara pertama. Sebuah dentuman tunggal, disusul kilat api dari tebing batu kapur. Ambush, tutup posisi, jerit Jimmy. Peluru artileri Jepang menghantam pasir di belakang mereka. Serpihan karang dan tanah beterbangan. Para prajurit berhamburan mencari perlindungan, tetapi medan terbuka di pantai membuat mereka seperti target latihan. Tembakan senapan Arisaka 7,7 mm mulai menghujani dari dalam lubang gua yang tidak terlihat. Jimmy menunduk, menekan helmnya, wajahnya penuh pasir dan keringat. Semua orang, tembakan berasal dari bukit. Fokus ke arah karang. Perang Biak baru saja dimulai, dan Amerika akhirnya memahami. Pulau kecil ini akan ditaklukkan hanya dengan darah dan keberanian. Ledakan berikutnya mengguncang tanah, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Jimmy Caldwell merasakan pasir menutup wajahnya ketika ia menjatuhkan diri di balik sebatang pohon kelapa yang tipis, perlindungan yang nyaris tidak berarti. Di depannya, beberapa prajurit berteriak. Sebagian terlempar oleh artileri tersembunyi Jepang yang akhirnya menunjukkan dirinya. Mei tanggal 27, tahun ke-1944, jam 8:10 AM. Pantai Bosnik ini berubah dari pendaratan sunyi menjadi neraka terbuka. Dari tebing kapur setinggi 20 meter, terdengar suara ritmis senapan mesin Type 92 yang mulai memuntahkan peluru ke arah pasukan Amerika yang terjebak di tanah lapang. Letupan cahaya kecil di balik celah batu,
menandai posisi penembak Jepang, posisi yang tidak pernah terlihat dari udara. Bahkan setelah berhari-hari bombardemen, Jimmy mengintip dari balik pohon. Segera menarik kepalanya ketika sebuah peluru memecahkan kulit batang hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. "Sial, mereka menunggu kita tepat di sini," teriaknya kepada Harker yang merangkak mendekat. Sarjant Harker napasnya terengah, menunjuk ke arah dinding kapur. "Itu bukan posisi biasa, Letnan. Itu firing port. Mereka gali terowongan besar di balik itu. Artinya, seluruh bukit kapur itu bukan hanya batu tetapi benteng bawah tanah Jepang." Di kejauhan, suara peluit tajam terdengar. Letnan Kolonel Harold Taylor, komandan batalion. Mereka berlari dengan kepala tertunduk, memberi aba-aba. "Semua unit, maju ke titik tutup. Jangan tinggal di pantai." Gelombang kedua perahu pendarat baru saja tiba, dan prajurit yang turun segera dihajar mortir dari atas tebing. Jimmy melihat seorang prajurit dari kompi F jatuh tersungkur ketika sebuah pecahan peluru menghantam kakinya. Dua rekannya menyeretnya ke balik parit pasir. "Letnan, kita harus mendorong masuk ke pepohonan lebih jauh," seru Harker. Jimmy mengangguk. "Ayo, semua orang, ikut aku." Mereka bergerak zigzag, menyeberangi pantai sambil menabrak debur ombak dan pasir yang berterbangan. Peluru senapan mesin menyapu area di belakang mereka sedetik terlambat, tetapi cukup membuat mereka sadar betapa tipis jarak antara hidup dan mati. Begitu tiba di balik semak-semak dan pepohonan lebat, mereka mendapat ruang bernapas, tapi suara artileri tidak berhenti. Dari dalam pulau, meriam Jepang Type 10 120 mm melepaskan tembakan beruntun, mengincar pantai yang kini penuh pasukan Amerika. Jimmy menekan punggungnya pada batang pohon besar. Nafasnya belum stabil. "Ini bukan seperti yang Intel janjikan," ujarnya. Larsen, yang masih muda dan tampak gemetar, menjawab, "Katanya pasukan Jepang tinggal sedikit." "Bahwa mereka akan kabur?" Harker mendengus pahit. "Jepang tidak kabur, mereka menggali. Itu perbedaannya." Dari bukit di tengah pulau, suara teriakan komando Jepang menggema. "Taiki, Taiki, Ute." Suara itu diikuti tembakan mortir kecil Type 89 yang jatuh di dekat posisi Amerika. Daun dan serpihan kayu berterbangan. Jimmy merapatkan helm. "Kita harus naik ke bukit itu. Kalau tidak, mereka akan habisi kita dari atas." Mereka bergerak lebih dalam, memasuki hutan yang semakin gelap. Akar-akar besar melilit tanah, dan aroma tanah lembab bercampur dengan bau mesiu yang tajam. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat dengan pusat perlawanan Jepang. Kompleks gua besar yang disebut Westcaves. Ketika rombongan Jimmy mendaki lereng kecil, tembakan mendadak terdengar dari sisi kanan. "Ambush!" seru seorang prajurit. Dari balik semak, sekelompok pasukan Jepang menyerbu keluar unit bayonet yang dipimpin seorang bintara berteriak lantang sambil mengayunkan pedang shin gun. Bunga Yeye, pertempuran jarak dekat pun terjadi. Senapan M1 Geron meledak di udara, mengusir dua penyerang pertama. Jimmy menahan napas, menarik pelatuk. Peluru menghantam seorang tentara Jepang yang melompat ke arah mereka. Larsen dijatuhkan seorang prajurit Jepang yang mencoba menusuknya. Ia berteriak panik. Jimmy berbalik dan langsung menembak penyerang itu dari jarak sangat dekat. Tubuh musuh itu ambruk di atas Larsen. "Bangun! Kita belum aman!" teriak Jimmy sambil menarik prajurit muda itu berdiri. Setelah 5 menit yang terasa seperti seabad, suara teriakan Jepang mereda. Tanah di sekitar mereka penuh tubuh musuh dan kawan. Jimmy menatap ke arah bukit. Napas tersengal. Sarjant Harker menunjuk ke mulut gua di tebing. Lubang hitam besar, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun. "Letnan, itu dia. Mereka menunggu kita di dalam." Jimmy merasakan bulu kuduknya berdiri. Gua itu gelap, dalam, dan sunyi. Terlalu sunyi. Ia tahu apa yang menanti mereka di dalam. Jebakan, terowongan, ruang tembak, dan pasukan Jepang yang siap bertempur sampai mati. Dan untuk menaklukkan Biak, Amerika harus menembus semuanya. Gema tembakan terakhir mereda, menyisakan suara napas berat para prajurit dan desir angin yang bertiup pelan dari arah mulut gua. Jimmy Caldwell memandangi celah hitam itu diam, tidak bergerak, tetapi terasa hidup, seperti sesuatu sedang mengamati mereka dari balik kegelapan. Mei tanggal 27, tahun ke-1944, jam-jam 11:20, hutan Biak mulai memanas. Matahari tropis yang terik menembus celah daun,
menciptakan garis-garis cahaya di tanah yang dipenuhi tubuh musuh dan kawan. Namun ketenangan sesaat itu hanya memperjelas fakta brutal. Peperangan sesungguhnya baru akan dimulai. Sergeant Harker melangkah mendekat, mengusap peluh yang menetes dari dagunya. "Letnan, kalau mereka bersembunyi di dalam, kita bakal buta total." Jimmy menatapnya. "Kita tidak punya pilihan. Mereka kendalikan seluruh bukit dari terowongan itu." Larsen, yang masih gemetar, bertanya pelan, "Bagaimana? Bagaimana kalau ada jebakan?" Harker tertawa pendek. "Nak, tentu ada." Mereka merapatkan formasi. Jimmy memberi instruksi cepat. "Alpha Squad masuk dulu. Beta di belakang. Center pasang. Periksa sudut. Jangan ada yang bertindak sendiri." Beberapa prajurit memasang flashlight TL-122 di bawah laras goron mereka. Cahaya kuning redup memotong kegelapan yang pekat. Begitu mereka melangkah, udara berubah, lebih dingin. Lembab, aroma tanah basah bercampur dengan bau tajam amunisi dan keringat yang tak pernah kering. Langkah boots menghentak lantai batu kapur yang licin. Setiap suara memantul dan memanja, seolah ruangan itu lebih besar daripada yang terlihat. Di dinding, mereka melihat tanda-tanda bekas aktivitas Jepang, kotak amunisi, Arisaka helm yang digantung sisa makanan kaleng, dan korek api yang masih hangat tuan. "Mereka baru saja di sini," bisik seorang prajurit dari belakang. Jimmy mengangguk. "Mereka memancing kita masuk." Gema suara kaki tiba-tiba terdengar dari dalam. Sangat cepat. Jimmy mengangkat tangan, memberi aba-aba berhenti. Semua lampu dinyalakan ke arah depan. Kosong. Mereka hanya melihat terowongan bercabang 3, seperti labirin kuno yang dibuat untuk menjerat siapapun yang masuk. "Kiri, tengah, atau kanan?" bisik Larsen. "Tidak ada yang benar," jawab Harker. Dan semuanya mematikan. Jimmy memberi keputusan. "Kita ambil jalur tengah." Bergerak, mereka melangkah lebih dalam. Suasana begitu sunyi. Tetapi keheningan itu menipu. Setelah berjalan sekitar 30 meter, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu yang sangat halus, suara logam yang digesekkan. Kling. Jimmy langsung berteriak. "Jatuh!" Sebuah granat Jepang, Type 97, terguling dari lubang kecil di langit-langit gua, jatuh tepat di tengah formasi. Ledakan menghantam mereka seperti palu raksasa. Cahaya putih menyilaukan. Trup, debu dan batu beterbangan. 2 prajurit terlempar ke dinding. Harker tersungkur. Darah mengalir dari pelipisnya. Jimmy merangkak, telinganya berdenging. "Semua orang, bangun, ambil posisi. Mereka di atas. Mereka di atas." Tiba-tiba terdengar teriakan dari balik gelap. "Araga, Araga!" Pasukan Jepang meluncur dari terowongan sempit di atas mereka. Turun dengan tali, mengayunkan bayonet dan pisau. Pertempuran jarak dekat pun pecah lagi. Tetapi kali ini dalam ruang sempit, gelap, dengan visibilitas buruk. Cahaya senter memantul pada bilah bayonet yang bergerak cepat. Jimmy menembak satu penyerang dari jarak 2 meter. Darah memercik ke dinding batu. Di kanan, Larsen berteriak saat seorang musuh mencoba merobek dadanya dengan bayonet. Jimmy berbalik, menembakkan geron, menyelamatkan anak itu untuk kedua kalinya hari itu. "Tetap rapat. Jangan menyebar," teriak Jimmy. Suara tembakan memenuhi terowongan. Gema ledakan menembal kembali berkali-kali. Debu kapur memenuhi udara, membuat prajurit kehabisan napas. Pasukan Jepang mulai mundur kembali ke terowongan kecil. Mereka gerakan taktis, bukan kabur. Harker masih berdarah, tetapi berdiri tegak mengusap wajahnya. "Mereka tidak mencoba membunuh kita, Letnan. Mereka mencoba menyeret kita lebih dalam." Jimmy menatap kegelapan di depan mereka. Terowongan itu tampak tak berujung. "Kalau kita terus maju," katanya pelan, "kita masuk ke wilayah mereka. Dan kita akan bertempur dengan aturan mereka." Harker menghela napas panjang. "Begitu juga kalau kita mundur. Mereka tetap membantai dari atas." Jimmy menatap timnya. Lampu mereka membentuk lingkaran samar. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kita masuk. Kita bersihkan gua ini." Para prajurit menelan ludah. Tidak ada yang berkata tidak. Mereka kembali menyusun formasi dan melangkah ke dalam labirin maut yang menunggu mereka. Terowongan itu semakin sempit. Udara makin dingin. Setiap langkah para prajurit Amerika menggema seolah dinding gua sedang berbisik, mengulang suara mereka dengan nada mengancam. Cahaya senter TL-122 memantul pada stalaktit kecil yang meneteskan air, membentuk bunyi ritmis seperti jam kematian yang terus berdetak. Mei tanggal 27, tahun ke-1944,
jam-jam 13:05 PM. Sudah hampir 2 jam mereka berada di dalam gua. Dan setiap menit terasa semakin mencekik. Jimmy Caldwell memimpin di depan, tangan mengangkat senjata, mata terus mencari tanda bahaya. Langkahnya perlahan, terukur. Harker berada tepat di belakangnya. Napas berat terdengar, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Letnan," bisik Harker, "kita sudah terlalu jauh. Mereka bisa menutup pintu keluar kapan saja." Jimmy menjawab tanpa menoleh. "Kalau kita keluar pun, mereka masih punya 100 lubang lain untuk menembaki pantai. Kita selesaikan ini dari dalam." Tepat ketika Jimmy melangkah lebih jauh, suara samar terdengar dari sisi kiri seperti batu dijatuhkan. Kling, jantung Jimmy langsung menegang. "Tahan posisi," ujarnya pelan. "Ada sesuatu." Mereka mengarahkan senter ke dinding kiri. Tidak ada apa-apa, namun bayangan bergerak. Jimmy sempat melihat siluet kecil melintas di celah dinding batu terowongan samping sempit, cukup besar untuk satu orang Jepang merayap. "Mereka memutari kita," bisik Larsen, ketakutan. "Mereka ada di mana-mana." Sebelum Jimmy sempat menenangkan anak itu, tiba-tiba suara teriakan menggema dari arah belakang. "Letnan, belakang!" Jimmy berbalik cepat. Dari terowongan lain, 3 tentara Jepang menerjang keluar, masing-masing membawa granat tangan Type 97 yang sudah disematkan. Mereka bukan ingin menyerang, mereka ingin mati bersama. Serangan banzai bunuh diri di ruang sempit seperti ini, itu lebih mematikan daripada tembakan. "Tembak mereka," teriak Jimmy. Garon dan Thompson meletus serempak. 2 penyerang jatuh sebelum sempat mendekat, tetapi yang ketiga sudah menarik pin granatnya. Jimmy melompat ke arah Larsen, menekan tubuhnya ke lantai. Ledakan menghantam dinding batu begitu keras, hingga terowongan bergetar. Debu beterbangan. Seluruh dunia dipenuhi dengung panjang. Cahaya lampu padam. Gelap total. Jimmy berusaha bangkit, namun kepalanya berputar. Senter terlempar entah kemana. "Laporkan posisi," teriaknya. Suaranya hampir hilang, tertelan gema. Satu suara terdengar. "Serak. Harker. Aku di sini, Larsen. Aku masih hidup." 3 tewas, Letnan. "Kami kehilangan Phillips, Monroe, dan Casey." Jimmy mengepalkan tangan, tapi ia tidak punya waktu untuk berduka. Karena suara baru muncul, merayap perlahan dari lorong-lorong gelap. Langkah kaki yang sangat pelan, sangat teratur. "Mereka datang lagi," bisik Harker. Dalam kegelapan, Jimmy meraba lantai mencari senter. Tangannya menyentuh sesuatu logam dingin. Ia mengambilnya dan menyalakan. Cahaya redup, memotong ketebalan debu, menampilkan pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Di seberang ruangan, puluhan prajurit Jepang berjongkok dalam formasi rapat. Mereka muncul dari terowongan kecil seperti bayangan hidup. Wajah mereka tampak pucat oleh cahaya senter, mata menyala dengan tekad fanatik. Di depan mereka berdiri seorang perwira Jepang, pedang shingan, terangkat tinggi. Ia berteriak lantang, "K-1009. UOO." Gelombang pasukan Jepang menyerbu. Jimmy langsung bertindak. "Garis pertahanan? Tahan mereka! Tahan!" Suara tembakan memenuhi ruangan gelap itu. Kilatan moncong senjata berkedip-kedip, seperti petir kecil. Peluru menghantam batu kapur, memantul kemana-mana. Jimmy menembak hingga granea berbunyi pinglipnya kosong. Ia mengganti klip secepat kilat dan menembakkan 7 peluru lagi ke kerumunan musuh. Harker menggunakan Thompson-nya. Peluru 45 ACP memotong gelap seperti hujan baja. Namun Jepang terus maju, tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa peduli mati. Larsen hampir ditusuk bayonet ketika Jimmy menariknya mundur dengan satu tangan, menembak penyerang dari jarak 1 langkah. Pertempuran berlangsung kejam, brutal, tanpa ruang bergerak. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, serangan Jepang mulai mereda. Tubuh-tubuh memenuhi lantai gua. Ruangan bau darah dan mesiu. Jimmy terhuyung, menahan diri pada dinding. Harker menghela napas kasar. Mereka tidak akan berhenti. Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini." Jimmy tahu itu benar. Kompleks gua ini bukan hanya bunker pertahanan. Ini adalah sarang, dan Jepang menguasainya sepenuhnya. Jika mereka terus berperang di dalam, mereka akan mati satu persatu. Jimmy menatap kedalaman terowongan yang masih gelap. "Kalau begitu," katanya perlahan, "kita harus menemukan pusat komando mereka dan menghancurkannya. Itulah satu-satunya cara menghentikan perlawanan ini." Debu ledakan perlahan mengendap,
meninggalkan aroma kapur terbakar yang menusuk hidung. Jimmy mengarahkan senter ke satu-satunya terowongan yang belum mereka masuki, celah sempit di dinding kanan yang tampak berbeda dari lainnya. Tidak ada jejak kaki di depan mulutnya. Tidak ada darah. Tidak ada tanda pertempuran. Sunyi, seperti sengaja dibiarkan kosong. Harker menyipitkan mata. Itu bukan terowongan biasa. Jimmy berlutut mengamati dinding. Ada ukiran kecil huruf Jepang hampir tidak terlihat. Ia mengenali beberapa dari bekas pelatihan intel dasar. Shiki, komando. Napaknya jadi berat. Ini jalur ke pusat mereka. Larsen menelan ludah. Tuan, kalau itu jalur utama, pasti ada jebakan. Jimmy mengangguk. Ya, dan pasti ada banyak musuh, Tuan, ya. Dan kemungkinan kita mati di dalam. Jimmy menatap Larsen tajam. Ya, private. Tapi kalau kita tidak ke sana, semuanya di pantai akan mati. Larsen mengangguk dengan wajah pucat. Jimmy memberi isyarat. Formasi ketat, senjata siap. Jangan berhenti. Mereka memasuki terowongan. Semakin jauh mereka masuk, semakin jelas bahwa tempat ini tidak alami. Dinding dipahat rapi, lantai diratakan dengan sekop dan kapak. Ada bekas roda kereta dorong kecil logistik Jepang. Udara lebih hangat, lebih pengap, lebih manusiawi. Ini pasti jalur suplai, bisik Harker. Jimmy mengangguk. Dan kalau ada suplai, ada markas. Setelah berjalan hampir 50 meter, terowongan melebar menjadi ruangan kecil. Senter menyorot tumpukan peti kayu bertanda kanji. Peluru, obat-obatan, dan makanan. Harker membuka salah satu peti. Letnan, ini amunisi mortir 81 mm. Mereka bisa hujani pantai sepanjang hari. Jimmy memeriksa ruangan. Ada tungku kecil, setumpuk kertas laporan, bahkan termos air panas. Tempat ini baru dipakai. Mereka dekat. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang ruangan. Dari balik dinding kayu tipis yang tertutup tirai kumal. Langkah kaki. Banyak. Bergerak perlahan. Jimmy langsung memberi isyarat diam. Lampu dipadamkan. Gelap mutlak. Langkah itu berhenti. Tepat di balik tirai. Hanya jarak satu kain-kain tipis memisahkan prajurit Amerika dan sekelompok tentara Jepang. Napas Larsen terdengar terlalu keras. Jimmy menahan bahunya agar diam. Kemudian, suara Ye, Pamberu Bishiku. Junbishiro. Bersiap. Jimmy tahu artinya hanya satu. Ada pasukan Jepang besar menunggu di ruangan berikutnya. Tanpa pilihan, Jimmy memberi sinyal cepat dengan tangan. 3, 2, 1. Tembak. Mereka merobek tirai dan langsung melepaskan tembakan. Ruangan di baliknya lebih besar. Berisi hampir selusin tentara Jepang yang kaget oleh serangan mendadak. Kilatan tembakan memenuhi ruangan. Bayangan bergerak cepat. Jeritan memenuhi udara. Beberapa Jepang mencoba mengangkat senapan Arisaka, tapi terlambat. Peluru Thompson Harker menghantam mereka bertubi-tubi. Jimmy berusaha maju. Namun, sebuah bayonet hampir menebas wajahnya. Ia menangkis dengan laras goron, menghantam musuh itu ke dinding batu sebelum menembaknya. Setelah 20 detik yang terasa seperti kekekalan, ruangan itu akhirnya sunyi. Hanya tersisa napas para prajurit Amerika terengah, berat, penuh debu. Harker menyalakan senter lagi. Ruangan itu bukan ruang pertempuran biasa. Ada meja besar. Di tengah, ada radio gelombang pendek. Ada peta besar, Pulau Biak, dengan garis pertahanan Jepang. Dan di ujung ruangan terdapat pintu kayu tebal, satu-satunya pintu sejati yang mereka lihat di dalam gua sejauh ini. Jimmy berjalan mendekat. Di pintu itu terdapat papan besi kecil bertuliskan Jehueso di Liangbei Arsara Sutuan Pos Komando, Divisi ke-222. Larsen merapat. Tuan, itu artinya? Ya, ujar Jimmy perlahan. Di balik pintu ini, ada pusat komando Jepang. Dan mungkin juga komandan mereka. Jimmy merasakan jantungnya berdetak begitu keras, hingga dada ikut bergetar. Jika mereka bisa menghancurkannya, pertempuran di Biak akan berubah. Jika tidak, tidak ada yang akan keluar dari pulau ini hidup. Jimmy menaruh tangannya pada gagang pintu. Harker mendekat. Letnan, kita butuh rencana. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam. Jimmy menarik napas dalam-dalam. Kita buka perlahan, dan apapun yang ada di baliknya. Ia mengokang senjatanya. Kita habisi. Jimmy memberi isyarat hitungan. 3, 2, pintu mulai berderit. Kurang satu cahaya terang menyilaukan dari balik pintu. Suara teriakan Jepang memenuhi udara. Dan sesuatu yang jauh lebih besar daripada regu kecil
menunggu mereka di balik ruangan itu. Setelah pasukan Australia berhasil merebut pantai dan menembus beberapa titik pertahanan Jepang pada hari pertama operasi, fokus utama beralih pada konsolidasi posisi. Meski pendaratan berlangsung relatif cepat, Tarakan sama sekali belum aman. Pulau ini memiliki struktur medan yang rumit, rawa dalam, lereng terjal, hutan rapat, dan jaringan bunker Jepang yang terhubung dengan terowongan bawah tanah. Setiap meter wilayah bisa menjadi jebakan mematikan. Pasukan dari 224 TH Battalion menjadi unit yang memimpin pembersihan sektor pesisir utara. Mereka bergerak perlahan menggunakan Bailey Bridges dan bulldozer khusus untuk menstabilkan tanah yang lembek. Setiap langkah mereka diiringi ancaman ranjau Jepang yang ditanam dalam jumlah ribuan sebelum invasi. Dalam banyak kasus, para insinyur tempur harus bekerja berjam-jam sebelum satu kompi infanteri bisa bergerak maju hanya beberapa ratus meter. Sementara itu, Jepang yang tersisa tidak mundur begitu saja. Unit-unit kecil mereka mulai bergerak ke dalam hutan, menerapkan taktik hitondron, memanfaatkan setiap lekukan medan untuk melancarkan serangan mendadak. Mereka tidak lagi mempertahankan garis depan, melainkan memilih perlawanan terdesentralisasi yang jauh lebih sulit diprediksi. Komandan Australia sepenuhnya memahami bahaya ini. Kecepatan operasi harus dikendalikan, tetapi penundaan terlalu lama bisa memicu penyebaran kekuatan Jepang ke titik-titik vital di pulau. Maka dikerahkanlah tim-tim kecil pemburu, terdiri dari prajurit ringan dan pemandu lokal, yang menelusuri jalur tikus Jepang di balik bukit-bukit Tarakan. Di sisi lain, pasukan Zeni Australia harus mengamankan fasilitas strategis yang menjadi alasan utama operasi ini. Kilang minyak, tangki-tangki penyimpanan, dan sumur-sumur minyak. Meski banyak yang rusak akibat sabotase Jepang sebelum pendudukan, sebagian masih memiliki potensi untuk dihidupkan kembali. Jepang meninggalkan bom jebakan di seluruh area eksplorasi, dari pintu masuk gudang hingga pipa-pipa yang terlihat tidak mencurigakan. Pembersihan satu fasilitas saja bisa memakan waktu berhari-hari. Pada hari ketiga operasi, sekutu mulai menekan posisi Jepang yang masih bertahan di sekitar Bukit Johata, area pertahanan paling strategis di pulau itu. Di sini, Jepang membangun bunker beton, barikade alam, dan titik tembak tersembunyi sejak masih memegang kendali penuh atas Tarakan. Kemiringan bukit membuat penyerangan frontal mustahil dilakukan tanpa korban besar. Maka, Australia mengubah taktik. Alih-alih menghantam langsung, mereka memulai serangan melingkar, memotong jalur suplai Jepang, menghancurkan titik komunikasi, dan mengisolasi setiap bunker satu persatu. Mortir dan artileri ringan digunakan secara hati-hati untuk menghindari ledakan besar yang bisa memicu longsor di bukit yang gembur. Dalam proses tersebut, terlihat bahwa mental prajurit Jepang mulai berubah. Sebagian kecil memilih menyerah, sesuatu yang jarang terjadi pada tahap awal perang. Tetapi sebagian besar memilih terus bertahan hingga akhir. Bagi mereka, penyerahan adalah aib yang lebih buruk daripada kematian. Bentrokan di lereng bukit berlangsung sangat sengit. Pasukan Jepang bersembunyi di antara pohon-pohon besar dan lubang-lubang pertahanan dalam. Australia harus menjatuhkan granat ke setiap celah, memastikan tidak ada ruang yang dibiarkan kosong. Banyak prajurit mengambil keputusan berbahaya, melompat ke dalam parit Jepang untuk memastikan kelumpuhan total lawan. Selama pembersihan itu, tantangan bukan hanya perlawanan musuh. Tanah Tarakan yang dipenuhi minyak mentah, bercampur dengan hujan dan lumpur, menjadikan setiap gerakan penuh risiko. Truk sering terperosok, senjata kerap macet, dan pakaian prajurit selalu basah bercampur minyak hitam pekat. Beberapa mengatakan bau minyak di Tarakan bisa tercium dari jarak ratusan meter, bau yang bercampur dengan asap pertempuran. Pada akhir minggu pertama operasi, garis depan Australia telah bergerak mendekati pusat pertahanan Jepang. Mereka menguasai hampir semua fasilitas vital dan berhasil menekan musuh ke area yang lebih terpencil. Namun satu hal jelas, perlawanan Jepang belum berakhir. Mereka mungkin terkepung, tetapi mereka jauh dari menyerah. Pertempuran Tarakan memasuki fase yang lebih mematikan. Perburuan terakhir, sebuah babak di mana setiap bunker yang tersisa dapat menyimpan sisa-sisa pasukan Jepang yang bertekad bertahan hingga peluru terakhir. Dengan sebagian besar sektor pantai berhasil diamankan dan garis pertahanan luar Jepang berhasil ditembus, pasukan Australia kini menghadapi fase tersulit dari seluruh operasi. Serangan menuju jantung pertahanan Jepang di pedalaman Tarakan. Di sini, medan dan taktik musuh membuat setiap langkah maju menjadi pertaruhan hidup dan mati. Target utama mereka kini adalah posisi Jepang di sekitar Bukit Helen dan Bukit Joyata, dua titik ketinggian yang menjadi pusat jaringan pertahanan yang saling terhubung. Dari titik-titik inilah,
Jepang bisa mengawasi pergerakan sekutu, mengarahkan sniper, dan menempatkan senjata otomatis yang memotong setiap jalur maju. Cuaca tropis Tarakan memperburuk semuanya. Hujan turun hampir tanpa henti, mengubah medan perbukitan menjadi kubangan lumpur yang dalam, membuat kendaraan lapis baja mustahil bergerak. Akibatnya, Australia harus mengandalkan infanteri sepenuhnya. Setiap prajurit membawa beban ekstra amunisi, granat, ransum, dan perlengkapan medis. Semuanya harus diangkut dengan berjalan kaki. Jepang memanfaatkan kondisi ini. Mereka menggali lubang perlindungan di balik akar pohon besar, menutupi posisi tembak dengan dedaunan basah. Ketika pasukan Australia bergerak mendaki bukit, mereka disambut tembakan senapan Arisaka dan rentetan senapan mesin ringan Jepang tipe 96 yang ditembakkan dari sudut-sudut tersembunyi. Di banyak titik, penyerangan terpaksa dilakukan merangkak, memanfaatkan batang-batang pohon tumbang sebagai perlindungan. Setiap meter bukit terasa seperti pertempuran mini tersendiri. Begitu pasukan Australia semakin dekat ke puncak bukit, mulai terlihat jelas bahwa Jepang telah membangun sistem pertahanan yang jauh lebih kompleks daripada perkiraan awal. Di balik vegetasi lebat, mereka menemukan bunker beton bertembok tebal, dibangun sejak awal pendudukan Jepang. Bunker-bunker itu saling terhubung oleh terowongan sempit, memungkinkan Jepang berpindah posisi tanpa terlihat oleh mata Australia. Dalam beberapa kasus, tembakan yang diarahkan ke satu bunker tidak menghentikan perlawanan, karena musuh muncul kembali dari pintu terowongan lain beberapa meter di sampingnya. Untuk menghadapi kondisi ini, Australia menggunakan taktik kombinasi, flanking dari kiri dan kanan bukit sekaligus, serangan konsentrasi granat untuk memecah struktur pertahanan, penggunaan flamethrower untuk memaksakan keluar prajurit Jepang dari terowongan. Metode ini bukan tanpa risiko. Para operator flamethrower merupakan target utama sniper Jepang, sehingga setiap misi memerlukan perlindungan penuh. Hari-hari bertempur di pedalaman Tarakan merupakan salah satu episode paling melelahkan dalam kampanye Borneo. Prajurit Australia tidak hanya menghadapi musuh yang tersembunyi, tetapi juga harus terus bergerak di medan yang licin dan curam. Beberapa tersandung, beberapa terluka karena terpeleset di medan licin, dan sebagian bahkan harus dievakuasi karena kaki mereka terperosok dalam lumpur dalam hingga pinggang. Di sisi lain, Jepang bertarung tanpa ruang mundur. Mereka kehabisan suplai, banyak yang tidak makan dengan baik selama berhari-hari. Meski begitu, moral mereka tidak runtuh. Dalam beberapa kesempatan, unit-unit kecil Jepang melakukan serangan balasan nekat, berlari menuruni bukit dengan bayonet terhunus. Serangan bunuh diri seperti ini jarang berhasil, tetapi menunjukkan seberapa jauh Jepang bertahan. Setelah hampir 2 hari pertempuran intens di sekitar Bukit Helen, pasukan dari 223 RD Batalion akhirnya berhasil mencapai puncaknya. Kejatuhan Bukit Helen membuka jalan bagi sekutu untuk menekan posisi Jepang di Bukit Joyata dari 2 arah sekaligus. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Banyak prajurit yang kelelahan, mengalami dehidrasi, dan beberapa terluka oleh ranjau yang hampir tidak terlihat. Tapi moral tetap tinggi. Mereka tahu bahwa keberhasilan di bukit-bukit ini akan menentukan cepat atau lambatnya berakhirnya perlawanan Jepang di pulau itu. Saat garis pertahanan Jepang semakin menyempit, jelas bahwa mereka mulai kehabisan ruang manuver. Bukit Joyata menjadi posisi terakhir yang masih bertahan relatif kuat. Namun pasukan Australia sudah menguasai jalur logistik, memutus suplai, dan berhasil mengisolasi situ sisa pasukan Jepang ke kantong-kantong kecil. Sekutu kini hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum bisa mengibarkan bendera kemenangan di seluruh Tarakan. Tetapi, sebagaimana sejarah Perang Pasifik membuktikan, fase terakhir selalu yang paling brutal. 1 Juni tahun 1945, Bukit Joyata, kabut pagi perlahan naik dari dasar hutan, menutupi lereng-lereng bukit dan menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Dalam keheningan ini, pasukan Australia dari 240 Yocho THC Batalion bersiap melakukan serangan final terhadap salah satu benteng pertahanan Jepang yang paling keras kepala di seluruh Tarakan. Bukit Joyata bukan sekadar titik pertahanan. Ini adalah simbol. Di sini, Jepang menempatkan perwira-perwira yang paling disiplin dan unit mortir terbaik mereka. Jika bukit ini jatuh, pertahanan Jepang di Tarakan akan runtuh sepenuhnya. Menuju bukit yang dijaga kematian, pendakian dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Jalanan setapak yang mereka lalui sempit, berliku, dan dipenuhi akar pohon besar. Setiap langkah harus hati-hati, bukan hanya karena medan licin, tetapi karena Jepang menanam ranjau-ranjau kecil di sepanjang jalur yang mereka perkirakan
akan digunakan sekutu. Ketika tim SAPR Australia memeriksa jalur dengan alat deteksi sederhana, suara pertama pecahan mortir Jepang tiba-tiba menggelegar. Ledakan itu mengguncang lereng bukit, mengirim serpihan tanah dan batu beterbangan. Para prajurit langsung menjatuhkan diri ke tanah, berlindung di balik batang pohon basah. Di atas mereka tersembunyi di balik kamuflase dedaunan, posisi mortir Jepang menembakkan peluru bertubi-tubi. Tembakan itu diikuti rentetan senapan mesin tipe 92, suara denting logamnya menggema keras di antara batang-batang pohon. Australia merespons dengan cepat. Unit-unit kecil memecah diri ke dua sisi lereng, mencoba mencari sudut tembak yang lebih aman. Radio operator memanggil dukungan artileri dari dataran rendah beberapa menit kemudian. Dentuman meriam 25 pounder meledak di puncak bukit, mengguncang struktur pertahanan Jepang. Namun, Jepang tetap bertahan. Mereka bersembunyi di dalam bunker tanah yang bahkan beberapa kali tembakan artileri pun tidak mampu sepenuhnya merusaknya. Pertarungan dalam jaringan terowongan begitu jarak semakin dekat. Australia kembali menghadapi ciri khas pertahanan Jepang di Tarakan. Terowongan dan bunker berlapis. Lorong-lorong bawah tanah itu sempit, gelap, dan memungkinkan Jepang bermanuver dengan cepat dari satu titik tembak ke titik lainnya. Di satu titik sebuah regu Australia menemukan pintu masuk terowongan tersembunyi di balik akar pohon besar. Dua prajurit mencoba masuk, namun begitu mereka mendekat, seorang tentara Jepang muncul dari lubang lain di sampingnya, membuka tembakan cepat dengan pistol nambu. Suaranya memecah udara lembab hutan. Bentrokan jarak dekat pun terjadi. Granat tangan dilempar ke dalam lubang, menggetarkan tanah. Dengan satu semprotan panjang, api menyapu mulut terowongan, memaksa prajurit Jepang di dalamnya menyerah atau tewas di tempat. Serangan ini perlahan-lahan berhasil mematahkan struktur pertahanan Jepang yang tersisa. Kejatuhan puncak Joata menjelang tengah hari, Australia akhirnya berhasil mencapai dataran puncak Bukit Joata. Yang tersisa hanyalah bunker yang mulai runtuh, senjata mesin yang terdiam, serta beberapa prajurit Jepang yang terluka dan tidak mampu lagi bertarung. Bendera kecil Australia ditancapkan di tanah basah sebagai tanda bahwa titik ketinggian itu resmi jatuh. Tetapi tidak ada sorak kemenangan. Para prajurit terlalu lelah, terlalu basah, dan terlalu sadar bahwa di balik setiap bunker masih mungkin ada satu atau dua sniper Jepang yang belum ditemukan. Namun secara taktis, pertahanan Jepang di Tarakan telah patah. Mereka kehilangan posisi terbaik, cadangan amunisi, dan jalur komunikasi. Perlawanan terakhir yang putus asa. Meski sebagian besar posisi pertahanan jatuh unit-unit kecil, Jepang tetap bertahan di beberapa titik di hutan dan rawa. Mereka tidak punya peluang menang, tetapi tetap menolak menyerah. Setiap malam, serangan mendadak kecil terjadi. Tentara Jepang menyerbu pos penjagaan Australia dengan bayonet atau melempar granat dari balik pohon. Prajurit Australia mulai menyebut mereka bayangan hutan, karena mereka muncul tanpa suara dan menghilang secepat mereka datang. Untuk menghadapi ini, sekutu mengerahkan patroli-patroli malam yang disiplin, menyisir area dan memaksa kelompok-kelompok kecil Jepang mundur semakin jauh ke pedalaman. Tidak ada lagi strategi besar, tidak ada lagi garis depan jelas. Yang tersisa hanyalah pertempuran sengit di antara pepohonan gelap, sebuah babak paling brutal sekaligus paling sunyi dari operasi ini. Tarakan hampir sepenuhnya dikuasai kemenangan di Bukit Joata, menandai berakhirnya fase utama pertempuran. Australia kini memegang kendali penuh atas fasilitas penting, termasuk jalur menuju lapangan terbang, tujuan utama operasi ini. Namun, perang di Tarakan belum berakhir sepenuhnya. Masih ada satu tantangan terakhir yang harus ditaklukkan, mempersiapkan dan memperbaiki lapangan terbang. Tarakan yang hancur, sebuah pekerjaan yang memakan waktu dan penuh bahaya, karena medan dipenuhi ranjau dan reruntuhan. Tetapi satu hal sudah jelas, pertahanan Jepang telah runtuh. Tarakan kini berada di ambang pembebasan total.